untuk mengetahui line mana atau jalur mana yang induksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video tutorial mengenai masalah meter prabayar, meteran voucher atau meteran token. Itu banyak sekali kita jumpai di layar LCD tertera tulisan periksa atau ada gambar tangan ya, atau ada tulisan inselect. Sebelum kita lanjut ke video tutorial ya, kita kenali dulu mengenai masalah meteran voucher. Kenapa saya sebut meteran voucher ini mempunyai, ya setiap produk mempunyai plus minus. Di sini kita lihat meteran voucher sensitif. Ketika saya dapat panggilan konsumen atau konsumen saya ya, mengenai masalah listriknya sering kalau mau isi pulsa itu selalu telepon PLN, yang mana dia cukup meresahkan dan dia penasaran ini masalahnya di mana sih. Menurut PLN katanya di instalasi, tapi dia udah coba cek di instalasi, menurut keterangan dari instalatir yang pernah ia panggil, instalasinya sudah beres. Nah, akhirnya dia penasaran, manggil PLN lagi dan kata PLN instalasi, dan begitu seterusnya. Akhirnya kebetulan mungkin dia masih nyimpen kontak person saya atau WA saya ya. Akhirnya saya datang ke lokasi. Setelah saya cek, saya ukur, memang di sini untuk masalah inselect ya, atau gambar tangan, kita untuk mengetahuinya cukup mudah. Kita tekan saja 08 enter, lalu kita lihat itu di situ timbulnya angka berapa. Angka 4 itu udah jelas-jelas instalasi. Ketika inselect atau gambar tangan itu antara grounding dan netral, itu ada yang digabung. Dan terlepas daripada itu, ketika kita sampai di lokasi ternyata instalasinya terlihat bagus. Contoh, grounding sejalur, netral pun sejalur, tidak ada kelainan. Tapi kok ada tulisan tangan atau gambar inselect? Ini kenapa ya? Di bahasa 08 enter itu ada induksi arus. Berarti kita ambil kesimpulan sama video yang pertama kita tayangkan ya. Jadi kesimpulannya sama, karena meteran voucher ini sifatnya dia ada dua pengaman ya. Yang satu pengaman itu MCB, satu pengamannya lagi itu di atasnya ada relay. Nah, yang MCB yang bawah itu untuk membaca arus ya, arus tegangan atau arus pemakaian. Ketika antara min dan plus ada korsleting atau ada induksi, dia yang trip MCB bawah. Tetapi jika grounding dan netral itu bermasalah, dia yang dihantam yang relay di atas. Jadi dia ada dua pengaman ya. Nah, dari sini saya pelajari mengenai masalah induksi ya, induksi arus ya. Cuma perbedaannya antara kalau unslet, kembali lagi ke video pertama, kalau unslet itu antara plus dan netral induksi. Nah, kalau inselect atau gambar tangan itu antara netral dan grounding induksi. Jadi jelas ya, sebenarnya sama aja, kalau menurut saya sama aja. Tinggal kita gimana caranya untuk mengetahui di mana sih induksinya, di mana sih titik permasalahannya. Nah, kembali yang saya bahas di video pertama mengenai masalah gambar tangan ya atau inselect. Itu kita kalau lihat instalasi di setiap
pelanggan atau di setiap rumah itu berbeda-beda, nggak bisa kita samain. Ada yang 1 meteran 1 MCB atau 1 sikring langsung ke pemakaian. Ada juga yang 1 meteran dia 4 grup, ada yang 1 meteran 2 grup, dan seterusnya. Dan pemakaiannya pun berbeda-beda, cara koneksinya tergantung si pelanggan itu sendiri. Jadi ada yang dia pakai grounding, ada grounding pentanahannya dipakai, terus grounding untuk ke instalasi dipakai. Kalau pemasangan groundingnya benar, gak jadi masalah, gak ada masalah ke instalasi ke meteran voucher gambar tangan. Yang dimaksud grounding tidak boleh pakai grounding, maksudnya yang di meteran, untuk pentahanan bodi di meteran, bukan grounding yang ke instalasi. Kalau pemasangannya benar gak jadi masalah. Justru grounding ini atau pentahanan tanah itu bagus, itu pengamanan. Justru sebaliknya, kalau nggak pakai grounding atau arde, itu membahayakan rumah tersebut ya. Kenapa? Sebab grounding itu pentanahan fungsinya untuk pengamanan elektronik. Di saat seumpama musim hujan ya, atau petir geledek tiba, begitu ada pentahanan tanah atau grounding, dia kebuang ke bumi. Nah, bayangkan jika tidak ada grounding, ketika petir atau geledek datang, apa enggak elektronik rusak? Nah, tapi ada Pak yang nggak pakai grounding, nggak pakai arde, tapi instalasinya aman aja, maksudnya nggak ada elektronik yang rusak. Mungkin rumah Anda itu lebih rendah. Coba jika rumah Anda dekat gedung-gedung atau rumah Anda tingkat 2, tingkat 3, nah itu lebih rentan, dominan lebih rentan terhadap petir. Jika rumah Anda tidak digunakan pakai grounding, pasti akan terjadi elektronik Anda rusak, atau meter, sering kita jumpai meter rusak. Karena apa? Yaitu pas kena petir, karena kan di meteran dia tidak ada pertahanan grounding. Karena kenapa? Memang PLN sudah merancang, mungkin PLN sudah merancang itu karena tidak ada pertahanan bodi. Karena kalau kita cermati ya, dari meter Prabaya, kenapa disebut listrik pintar? Karena menurut saya kenapa disebut listrik bahwa ada instalasi yang bermasalah. Sebab kalau meteran biasa dulu ya, meteran biasa mau min dan plus terbalik, plus minus terbalik kita masang, tetap dia nyala, nggak ada masalah. Wah, meteran rusak, meteran error, enggak. Dari sini kita bisa pelajari, kalau meteran dulu, meteran pasca bayar ya, atau meteran biasa gitu, dia itu alat ukurnya ya, alat ukur pemakaiannya itu yang terukur setrum. Sedangkan meter prabayar dia untuk mengukur atau menghitung pemakaian arus masuk itu, yang diukurnya itu minus ya, atau nol, netral. Jadi sehingga kalau ada kelainan atau salah pasang, nol dan grounding terbalik, dia ada tulisan miscelek atau gambar tangan. Ada yang bertanya, konsumen bertanya, terus kerugiannya di mana? Kalau pemasangannya salah, pelanggan pembayaran akan ada perubahan, artinya akan ada pembengkakan, karena di sini ada kebocoran arus ya. Nah, ini dari kerugian dari material dari sisi pelanggan. Kalau kita lihat dari kerugian sisi PLN kerugian di material. Jadi di sini dua-duanya ada yang dirugikan. Nah, gimana solusinya? Ikuti saran, karena biar gimana pun kita semua itu berjalan lancar kalau kita itu mengikuti saran. Contoh, semua PLN bilang, wah ini PLN instalasinya bermasalah, harus diperbaiki, segera perbaiki. Tapi Pak, ini sebelumnya meteran saya aman-aman aja kok, meteran voucher juga, kenapa baru sekarang ada yang nanya begitu? Ya sekarang saya tanya balik,
ketika kita beli elektronik jenis apapun, pertama kita beli, apakah elektronik tersebut rusak? Enggak. Nah, jawabannya simpel. Barang yang sudah dipakai akan kemungkinan bisa terjadi rusak. Kalau memang tidak mau ada kerusakan, jangan dipakai. Simpel kan? Oke, kita langsung simulasi aja ke praktek. Gimana sih caranya mencari titik permasalahan inslek atau gambar tangan. Induksi di mana kita cari ya? Di sini terdapat rangkaian instalasi. Nah, karena kita nggak ada meteran voucher, ini ada meteran ini ya, perbanding bekas praktek nih, bekas praktek anak saya nih. Oke, kita naikin di sini. Ini anggap meteran voucher. Di sini anggap meteran voucher, MCB naik. Ini di sini ada 3 grup. Ya. Oke, kita langsung lari. Ini jalur AC. Jalur AC ada di tengah. Jalur line utama lari terdiri dari stop kontak, 2 stop kontak. Line kedua terdiri dari 1 stop kontak AC, dan line ketiga terdiri dari 3 buah lampu. Ya. Untuk di sini untuk mencari titik masalah ya. Untuk mencari titik masalah di mana sih induksi. Nah, di sini grounding ya. Grounding. Nah, meteran voucher boleh pakai meteran grounding seperti ini, boleh, asal jangan digabung ke grounding yang di meterannya. Mungkin banyak yang melihat ya seperti ini nih, grounding seperti ini dia tidak dikonek ke grounding meteran, tapi dia tidak ada pentahanan atau tidak disolasi. Sering kita dapati seperti ini nih. Nah, jika ini digabung, disambung ke grounding, akan timbul periksa atau inslek. Ya, anggap ini meteran voucher, akan timbul inslek. Kalau grounding, walaupun grounding ini tidak dikonek, tapi di sini kita konek atau kita kopel di arde pentanahan, dia akan timbul gambar tangan. Nah, sekarang di sini untuk pengusutannya ada 3 step ya, atau 3 cara ya. Baik, kita buka. Seperti yang kita bicarakan tadi ya, untuk pemasangan itu beda-beda. Nah, anggap karena ini PHB-nya tidak ada rel, jadi ini dikonek langsung. Mari kita cek. Ini langkah awal untuk pengecekan. Sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh. Nah, di sini kalau seumpamanya terdapat di sini ada kopelan antara grounding dan netral. Nah, ini digabung nih. Kabel grounding. Nah, terus dikopel jadi satu ya. Jadi satu. Nah, ini boleh kita putus. Langkah awal pertama yang digabung ini boleh kita putus. Nah, ini yang dari meteran nih. Nah, ini langkah awal kita putus. Nah, ini yang pentangan di arde kita putus. Lalu yang koneksi dari grounding ini kita putus juga ya. Nah, ini setelah sudah kita putus semua ya, kita buka, kita putus semua, lalu kita tidak berhenti sampai di sini aja ya, maksudnya langsung minta temper, dianggap masalah ini selesai. Belum tentu. Nah, kita lari ke langkah
kedua. Langkah kedua yaitu kita ukur tahanan grounding ini dengan netral. Karena kenapa? Biar kita kerja tidak 2-3 kali. Kalau kita seumpamanya kita udah putus grounding di sini, kita putus, RD kita putus, ini udah tidak ada koneksi. Ya, begitu kita temper. Kalau memang masalahnya di sini, ternyata kalau seumpama masalahnya ada di instalasi, nah biar kita nggak kerja 2 kali, kita ukur tahanan netral dengan grounding. Oke, kita lanjut ke langkah kedua ya. Untuk langkah kedua seperti biasa, ini nggak jauh beda seperti unslet ya. Cuma bedanya kalau unslet yang diukur antara plus dan minus, kalau ini antara grounding dan netral. Untuk mengetahui line mana atau jalur mana yang induksi atau yang bermasalah, langsung kita ukur sama ya, pakai menggunakan ohm. Di sini kita ukur pakai ohm ya, untuk mengecek tahanan arus. Oke, baik, kita tes di kabel pertama apa ini terdapat nilai. Ternyata ini bagus, zero, berarti kabel jalur ini bagus ya. Kabel ini bagus, kita tandain. Langkah lanjut ke kabel berikut. Nah, ini di kabel berikutnya nih, atau di line nomor 2. Di line nomor 2 ini bagus, zero ya, tidak ada induksi, bagus, zero. Lanjut ke grounding line nomor 3. Kita cek, kita ukur tahanannya ya. Ternyata di sini juga bagus ya, tahanan ini bagus. Kalau memang hasil menunjukkan semua line ini bagus, nah ini dinyatakan mutlak kabel grounding digabung ke grounding meteran. Kalau tahanannya zero semua ya, ini udah mutlak, murni kerusakannya ada kopelan ya. Kembali lagi mengenai masalah induksi ya, ini nggak bisa lepas kita langsung berfokus acuan satu kabel. Ada juga yang begitu pas dia dikopel, dia nggak pakai RD, dikopel ke kabel kuning. Setelah kabel kuningnya ini diputus, tapi kok masih ada gambar tangan di meteran. Nah, ini ada kemungkinan ini kabel tahanan ini. Tapi kalau udah kita ukur tahanannya bagus, nah berarti ini nggak ada masalah. Nah, kemungkinan ada kabel yang tidak terpakai, kita harus naik ke ini ya, langit-langit gitu, atau ke pelapon. Kemungkinan ada kabel yang tidak terpakai, tidak diisolasi. Nah, karena kejadian masalah ini, masalahnya macam-macam ya, variasi. Ada yang kabel sudah diputus tapi nggak diisolasi, ternyata masih ada setrum, sehingga kabel netralnya itu, atau dia diisolasi setrumnya doang, netralnya enggak, sehingga kabel netralnya nempel ke holo. Nah, itu bisa menampilkan inslek atau gambar tangan. Nah, ini saya hanya menunjukkan ini aja ya. Untuk step pertama kita ukur ini, ternyata masih timbul periksa. Step kedua, nah setelah diukur terdapat ada arus kebocoran, baru step ketiga, langkah terakhir kita cari di pertahan teknis. Nah, itu pasti ketemu ya. Cukup sampai sini ya, yang sedang mencari cara untuk menghilangkan instrek atau gambar tangan meter prabayar periksa. Sekian, terima kasih.